Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati wa akhwat fillah. Pada siang ini kita bisa melanjutkan kuliah kita dengan menggunakan aplikasi Zoom atau kuliah online karena beberapa hal ya yang paling menghalangi kita dengan oleh Allah diberikan ujian, yaitu dengan adanya virus corona, maka kita terpaksa dan dipaksa untuk kuliah jarak jauh. Tetapi seorang muslim yang baik itu bukan mengeluh terhadap keadaan, tapi bagaimana kita itu menyelesaikan problem yang kita hadapi. Kalau kita tidak bisa kuliah offline atau tidak kuliah daring, luring istilah sekarang ini, ya kita harus melakukan daring. Tetapi harapan saya ini tidak mengurangi keberkahan kita, tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Nah, saya sebagai seorang dosen ini harus bekerja ganda, harus mempersiapkan materi dengan membuat videonya, kemudian harus dengan LMS-nya, kemudian Zoom-nya, dan juga biayanya juga tambah semua. Tapi semoga apa yang kita lakukan itu bagian dari ibadah kepada Allah, bagian daripada berjuang di jalan Allah sehingga diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Teman-teman mahasiswa, semoga oleh Allah nanti diberikan keberkahan, Amin. nanti diberikan rezeki yang banyak pada saatnya bekerja, mendapatkan rezeki yang banyak, saatnya menikah mendapatkan jodoh yang setia dan soleh dan solehah. Bagi yang laki-laki mendapatkan istri yang solehah, bagi yang perempuan mendapatkan suami yang soleh. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati ikhwan akhwat fillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi ekonomi makro Islam. Pembahasan kita akan membahas tentang ekonomi Islam. Yang mana pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang pengantar umum tentang ilmu ekonomi. Kita dengan menggunakan pendekatan Icos dan Nomus menurut bahasa, kemudian menurut istilah kita mengambil teorinya Adam Smith, yaitu dipahami ekonomi itu adalah merupakan suatu ilmu yang pelajari perilaku manusia dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Nah, maka pertemuan kali ini kita perlu membahas tentang ekonomi menurut Islam atau lebih mudahnya ekonomi Islam. Kenapa kita jadi penting membahas ini? Karena yang pertama kita ini mempelajari tentang ekonomi makro Islam. Maka otomatis kita harus memahami tentang dasar atau pengantar tentang ilmu ekonomi dan juga harus kita paham tentang ekonomi Islam. Sehingga kita nanti ketika membahas pembahasan demi pembahasan, kita akan paham tentang ekonomi makro Islam. Misalnya kita bicara tentang teori pendapatan. Gimana sih pendapatan menurut ekonomi konvensional, bagaimana menurut ekonomi Islam. Itu kan kita bicara tentang inflasi. Inflasi menurut konvensional kayak apa, menurut Islam kayak apa. Sehingga kita sebagai seorang pelajar muslim yang kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan ngambil prodi ekonomi Islam, kita akan paham dengan betul apa yang kita paham di kemudian hari. Sebenarnya materi ini sama dengan apa yang ada di video yang saya kirim di LMS itu. Tetapi saya ulangi di pertemuan kali ini secara singkat untuk memancing, untuk diskusi, atau untuk memperdekat pemahaman teman-teman ketika nonton video yang saya kirim di LMS dan nanti terjadi diskusi yang dalam dan sehingga melahirkan nanti komentar-komentar di video yang akan dikirim oleh teman-teman itu lebih detail, lebih mendalam. Karena secara teoritis kalau kita ketemu langsung seperti ini kita bisa diskusi, bisa bertanya materi-materi yang tidak kita ketahui. Maka kita akan mengawali dulu itu tentang mulai dari definisi ya. Nah, kita akan memulai tentang ekonomi Islam ya. Kalau kita bicara tentang ekonomi Islam, pasti kita akan mengawali dulu tentang definisi ilmu ekonomi itu sendiri dulu.
Agar supaya kita tahu apa ekonomi Islam, maka harus kita mengenal tentang teori ilmu ekonomi sebagai pintu masuk untuk pemahaman kita. Nah, apa ilmu ekonomi itu dipahami sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Jadi, seperti kita pahami pada pertemuan yang lalu, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang membahas, mempelajari tentang perilaku manusia. Bukan perilaku binatang, bukan perilaku tumbuh-tumbuhan, tapi perilaku manusia. Dari sisi apa yang kita pelajari, yang kita bahas apa? Dari sisi memenuhi kebutuhannya. Yaitu baik itu kebutuhan misalnya itu pakaian, makanan, tempat tinggal, transportasi, bahkan juga hiburan. Bagaimana cara memenuhikannya? Itu yang kita pelajari. Nah, setelah itu yang kita pelajari apa? Bagaimana cara memuaskannya? Bagaimana dia? Contoh, mereka itu lapar. Maka ketika lapar, apa dia untuk memenuhi kebutuhan lapar itu supaya kenyang dia makan? Nah, tapi ada tulisannya bagaimana dia makan itu merasa puas. Maka dia itu akan tanya lagi, kira-kira makanan apa yang harus dimakan? Misalnya, kalau teman-teman yang ketepatan suku Jawa, mungkin suka makan makanan yang manis. Tapi yang ketepatan suku Madura seperti saya ini mungkin lebih suka makan makanan yang asin dan gurih. Mungkin daerah teman-teman yang di Jawa Barat lebih banyak suka yang pedas-pedas mungkin. Itu bagaimana cara memuaskannya? Gitu. Yang dulu untuk kebutuhan menghilangkan lapar dengan dia mencari makanan, kemudian mungkin setelah itu ada berikutnya bagaimana cara memuaskannya. Misalnya juga pakaian. Mungkin kebutuhan pakaian yang pertama bagaimana kita menutupin aurat supaya kita tidak merasa malu. Kemudian tahap berikutnya mungkin untuk menghindari dari panas, debu dan sebagainya. Tapi itu kebutuhan. Tapi bagaimana cara memuaskannya? Nah, mungkin dengan potongan ada yang model jas seperti yang saya pakai, ada yang pakai kemeja, ada yang batik. Bahkan kalau yang perempuan harus matching antara jilbab, baju, rok, bahkan dengan tasnya harus matching kira-kira begitu. Itu kan bagaimana cara memuaskannya? Itu kita pelajari. Maka itu ada namanya ilmu perilaku konsumen, ada perilaku produsen, ada teori pemasaran, kemudian ada teori akuntansi, ada teori keuangan, kemudian ada teori perbankan. Semua itu adalah mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Nah, setelah kita ini sudah paham tentang ilmu ekonomi konvensional, maka kita itu menindaklanjuti, kita akan mempelajari tentang ekonomi menurut Islam. Nah, ekonomi Islam itu sebenarnya menindaklanjuti atau melanjutkan daripada ekonomi konvensional. Maka didefinisikan ilmu ekonomi Islam itu adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah. Berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi kalau kita cara bicara ekonomi Islam yaitu ya kita mempelajari, kemudian membahas perilaku manusia, apa yang dipelajari dalam memenuhi kebutuhannya, dan bagaimana cara memuaskannya untuk mencapai falah. Apa falah itu? Adalah kebahagiaan lahir dan batin. Ya, ini dari sisi fisik terpenuhi, kepenuhannya, tapi dari sisi rohaninya terpenuhinya. Contohnya makan. Dari sisi fisiknya dia makan makanan yang bergizi, makan makanan yang higienis. Untuk memenuhi rohaninya, makan makanan yang halal. Nah, maka karena itu tidak berhenti yang penting enak, yang penting itu memuaskan, tapi di situ ada halal. Karena ketika dia makan makanan yang haram, maka batinnya itu tidak akan tenang. Karena di situ akan merasakan berdosa kepada Tuhannya sehingga hidupnya tidak tenang. Maka di situ ada falah. Nah, begitupun kita berpakaian. Pakaian kayak apa? Ya berarti menutupin aurat, tidak boleh pakaian yang transparan, tidak boleh pakaian yang vulgar. Nah, di situ kita memenuhi kebutuhan namanya gaya hidup, tapi di situ juga ada kepentingan yang namanya falah, kepentingan rohani.
harus mengikuti tuntunan yang ada yang ditentukan oleh Allah. Nah, untuk mencapai falah itu harus berdasarkan nilai-nilai syariat, harus berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang termaktub dalam Al-Quran. Maka cara makan bagaimana menurut Al-Quran? Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan. Dan juga Al-Quran menyatakan halalam thayyibah, halal yang baik. Baik itu halal fisik apa zatnya, halal prosesnya, halal cara mendapatkannya. Itu Al-Quran. Begitu juga merujuk kepada sunnah, pada hadis Nabi. Apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang dikerjakan oleh sahabat yang diakui oleh Nabi. Jadi semua berekonomi itu kembali pada itu. Ketika jual beli kita merujuknya kepada Al-Quran, merujuknya pada hadis. Dan merujuk apa yang dikerjakan oleh sahabat diakui oleh Nabi. Nah juga begitu pun ketika dia itu hutang piutang, maka kita akan merujuk pada Al-Quran. Kita tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung riba. Juga merujuk kepada hadis Nabi, juga merujuk kepada perilaku sahabat yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, saya itu akan menuju kepada ijma. Bagaimana kesepakatan ulama? Oh, ternyata ulama sepakat yang namanya riba itu haram. Ulama sepakat tidak boleh transaksi yang mengandung judi, yang mengandung penipuan, juga dan riba. Itu kita itu ijma. Kemudian yang terakhir kita akan kembali kepada kias. Karena teks Al-Quran itu terbatas, teks sunnah itu terbatas. Sedangkan masalah ekonomi selalu berkembang dan berkembang. Baik itu berkenaan dengan pangan, kemudian pakaian, transportasi, wisata, dan sebagainya itu selalu berkembang. Maka karena itu kita menjadi perlu kias. Masalah yang baru yang secara zahir tidak ada teks, maka coba disamakan dengan masalah yang sama yang ada teksnya. Misalnya masalah makanan. Nah, ayat yang ada tentang Homer, tapi tidak ada ayat yang bicara tentang narkoba, tidak ada yang bicarakan tentang minuman oplosan. Tapi kita melihat Homer kenapa dilarang? Maka ilatul hukmihnya itu karena memabukkan. Maka itu untuk yang terjadi sekarang barang-barang memabukkan itu menjadi haram. Itu fungsinya kias. Nah, maka karena itu ekonomi Islam itu adalah sebuah cabang ilmu yang membahas, mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah. Mencapai falah itu dalam tindakannya berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, kita pada berikutnya supaya kita lebih jelas gimana letak posisi perbedaan ekonomi Islam dan konvensional. Maka saya ngambil dua contoh perbedaan, yakni antara kapitalis, sosialis, dan Islam. Kenapa saya ngambil contoh langsung kasus itu? Karena di dunia ini ekonomi yang banyak dianut oleh negara-negara itu adalah dua. Kalau tidak kapitalis adalah sosialis. Kalau di blok barat kapitalis dengan segala macam warnanya. Sedangkan blok timur yang banyak adalah sosialis dengan bermacam warnanya. Nah, ada yang sifatnya campuran, yakni campuran antar kapitalis dan sosialis, kemudian dosisnya berbeda. Mungkin ada yang lebih berat kepada kapitalis, ada yang lebih kepada sosialis. Nah, kita melihat perbedaan. Perbedaan yang pertama yang kita lihat itu adalah dari sisi sumber. Nah, dalam ekonomi Islam itu sumbernya adalah Al-Quran. Jadi, apa-apa saja kembalikan kepada Al-Quran. Kemudian sumber kedua adalah hadis Nabi, baik itu sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah atau sunnah takfiriyah. Artinya sunnah qauliyah apa yang disampaikan oleh Nabi, sunnah fi'liyah artinya yang dikerjakan oleh Nabi, atau sunnah takfiriyah yang dibenarkan oleh Nabi. Itu rujukan yang pertama yang menjadi rujukan. Kemudian berikutnya adalah ijma ulama, sepakat ulama. Kemudian yang adalah qiyas. Itu rujukan atau sumber daripada ekonomi Islam. Nah, sedangkan kapitalis itu sumbernya itu di mana? Dari pemikiran manusia, hasil pikiran manusia, hasil penelitian manusia, hasil analisa manusia, hasil pengalaman manusia. Begitupun juga sosialis, itu adalah berangkat dari pemikiran manusia.
Berangkat daripada analisa manusia, berangkat daripada diskusi manusia. Baik itu mungkin individu, bisa jadi itu pemikiran individu atau pemikiran kelompok gitu. Maka karena itu kita bisa melihat tokoh-tokoh ekonomi, ya mulai dari Aristoteles dan sampai yang paling terkenal di abad modern itu ada dua, yaitu adalah Adam Smith dan Marx. Kalau Adam Smith itu mewakili kapitalis, kalau Marx itu mewakili daripada sosialis, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua di kompetisi. Nah, di dalam kehidupan ekonomi itu ya kita berkompetisi. Nah, di dalam Islam dipersilahkan berkompetisi untuk mencapai kekayaan. Persilahkan untuk mencapai kesuksesan bidang ekonomi. Tetapi dalam kompetisi tetap di bawah kontrol syariat Islam. Tetap mengikuti norma-norma yang ditetapkan oleh Islam. Berpegang kepada akidah yang ditetapkan oleh Islam. Berpegang kepada syariat yang ditetapkan oleh Islam. Juga berpegang kepada akhlak yang ditetapkan oleh Islam. Kita tidak boleh melepas dari itu. Karena di situ ada fikih muamalah. Kemudian ada disebut namanya itu ada bertijarah atau ahlakut tijarah. Tetap di situ ada etika bisnis yang harus kita ikuti. Nah, jadi ketika kita berkompetisi boleh, maka situ kan tidak boleh talak ruban, maka tidak boleh kita melakukan itu jual beli di luar pasar, maka tidak boleh monopoli karena kita berpegang kepada etika. Nah, tetapi kalau kapitalis kompetisi bebas, boleh melakukan apa saja untuk menangkan kompetisi bisnis, sehingga akan melahirkan monopoli. Satu orang itu menguasai beberapa bisnis dan beberapa sektor ekonomi, mulai hulu sampai hilir. Mungkin dia megas dia kuasai, kemudian kayu dia kuasai, kemudian pangan dia kuasai, transportasi dia kuasai, boleh terjadi monopoli atau terjadi oligopoli. Jadi pengusaha-pengusaha besar kerjasama itu bisa terjadi di kapitalis. Di Islam tidak ada. Tetapi kalau sosialis tidak ada kompetisi karena ekonomi semuanya diatur dari pusat, dari pemerintah. Jadi tidak ada yang terlibat dari bawah. Sampai apa yang harus ditanam itu yang ngatur pemerintah. Apa yang harus dijual harus pemerintah makan, jadi makan pun yang ngatur pemerintah. Itu kalau sosialis gitu. Itu sih. Jadi kompetisi dalam Islam itu boleh persilahkan, tapi tetap di dalam koridor syariat Islam. Kalau kapitalis bebas, yang penting memenangkan pertarungan, menggunakan manajemen strategik, menggunakan analisis SWOT atau menggunakan lulusan strategi, persilahkan. Tetapi dalam kapitalis tidak ada. Kemudian yang ketiga tentang kepemilikan. Di dalam Islam itu individu dan umum itu punya hak milik, diakui kepemilikannya, tapi sifatnya nisbi. Semuanya itu haknya milik Allah, hanya pelaksana. Maka karena itu walaupun dia memiliki tetap dalam mengikuti ketentuan Allah. Contohnya, umpamanya beli baju, milikin baju yang kita pakai, itu haknya milik kita. Tetapi sebenarnya pemilik kitanya hanya nisbi. Tepat milik yang utama adalah Allah. Maka karena itu harus menggunakan baju yang sesuai dengan ketentuan Allah. Maka kita tidak boleh merusak, tidak boleh digunakan yang sesuai dengan ketentuan. Itu di dalam ekonomi Islam. Nah, tetapi dalam ekonomi kapitalis itu individu itu punya pemilikan secara bebas, sehingga dia ketika memiliki satu dia boleh menggunakan apa saja secara bebasnya. Jadi ketika dia punya baju mau disobek mau dipakai nggak ada masalah. Ketika dia punya HP mau dipakai atau dibanting tidak ada masalah karena dia miliknya. Mau apa itu milik saya, akan berkata begitu. Nah, jadi kalau Islam itu dalam pemilikan nisbi, tapi dalam kapitalis itu pemilikan itu adalah individu secara bebas. Nah, tetapi kalau sosialis tidak ada hak milik individu, semuanya alat produksi itu milik umum. Jadi individu tidak memiliki dalam ekonomi sosialis. Jadi kita melihat dalam kepemilikan dalam Islam itu mengakui hak milik individu dan umum, tapi semuanya secara nisbi, semuanya milik Allah. Dalam kapitalis hak individu miliki secara penuh dan bebas, tapi dalam kapitalis dalam sosialis individu tidak memiliki, semuanya adalah milik umum. Nah, kemudian yang keempat dari segi kesejahteraan. Nah, kalau dalam ekonomi Islam itu kesejahteraan ada jasmani, rohani dan akal. Jadi kesejahteraan fisik bagaimana dia
masalah makanan yang memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna. Tetapi ada tambahan memenuhi rohaninya supaya halal dan thayyiban dan baik. Kemudian akal, bagaimana tidak merusak akal, maka tidak boleh minum minuman atau makanan yang merusak akal seperti minuman keras atau hal yang memabukkan atau mengandung penyakit, itu tidak boleh. Tetapi di dalam kapitalis itu kesejahteraan bersifat jasmani saja. Yang penting memenuhi kebutuhan fisik, merasa enak, merasa nyaman, selesai. Tidak peduli halal atau haram. Begitupun dalam sosialis, kesejahteraan itu bersifat jasmani belaka, tidak memerlukan yang rohani. Nah, kemudian yang 5 tentang mekanisme pasar. Di dalam Islam itu membicarakan tentang mekanisme pasar, lanjutan daripada kompetisi tadi. Pasar bebas, tetapi pasar itu berjalan sesuai dengan maslahah. Artinya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Contoh, kalau kita teori dalam ekonomi itu ada penawaran, ada permintaan. Secara teori ketika penawaran banyak, permintaan sedikit itu harga itu rendah. Terutama ketika musim buah dan sebagainya. Nah, kalau di dalam Islam itu ketika itu terjadi melimpah barang itu dan harga itu murah, itu nggak ada masalah. Nah, karena itu kita untuk kepentingan bersama dan kemudian orang itu boleh menjual tapi yang pantas, yang tidak merugikan orang lain. Jadi kalau menjual jangan terlalu mahal, ya kalau membeli jangan terlalu murah, itu harus seimbang. Tetapi kalau kapitalis, mekanisme pasar itu dibiarkan berjalan sendiri, dibiarkan. Jadi persilakan. Kalau menggunakan teori hukum permintaan dan penawaran, kalau lagi barang-barang itu memang langka sedikit, permintaan banyak, sudah diberikan harga bebas. Begitupun ketika barang itu banyak melimpah, pembeli permintaan sedikit ya harganya murah, itu tidak peduli. Gitu. Tetapi kalau dalam ekonomi sosialis tidak ada mekanisme pasar, karena semuanya dirancang dari pusat, maka karena itu yang terjadi. Nah, kita melihat sangat mendasar ya perbedaan ekonomi Islam itu dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, baik dari sisi sumber, kemudian dari sisi kompetisi, sampai yang terakhir itu dari teori mekanisme pasar. Nah, setelah kita mengetahui ini, maka kewajiban kita berikutnya kita akan mengetahui tentang kita akan membicarakan tentang sumber-sumber ekonomi Islam. Nah, sumber-sumber ekonomi Islam itu yang pertama Al-Quran. Jadi yang pertama itu Al-Quran. Semuanya merujuk kepada Al-Quran. Baik itu ketika jual beli, ketika hutang piutang, ketika dia itu akad gadai, akad mudharabah, murabah, musyarakah dan seterusnya. Atau ketika dia itu makan, atau dia itu mengelola, semuanya merujuk kepada Al-Quran. Kemudian tingkatan yang kedua merujuk kepada as-sunnah, kepada hadis Nabi. Baik itu sunnah qauliyah, apa yang diucapkan Nabi, atau sunnah fi'liyah, atau dikerjakan Nabi, atau sunnah takliyah, atau dikerjakan oleh sahabat dan dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat merujuk kepada ijma, yakni kesepakatan ulama yang nyampe tingkatan mujtahid dan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Tidak semua boleh ijma. Ada kriteria seorang yang boleh kategori ijma. Dia sampai tingkatan mujtahid. Siapa orang yang mujtahid? Itu persyaratannya banyak. Kalau dalam kitab usul fikih itu kalau dirangkum itu ada 9 syarat. Di antaranya harus menguasai ilmu bahasa. Kemudian menguasai tentang ulumul Quran, ulumul hadis, baik riwayah maupun riwayah dan seterusnya. Nah, kemudian dia hafal-hafal tentang pendapat ulama dan sebagainya. Itu disebut namanya seorang mujtahid. Nah, kalau kumpulan orang-orang mujtahid itu kumpul dalam satu masalah itu namanya ijma. Kemudian yang keempat itu kembali sumber dari hukum ekonomi itu adalah qiyas. Qiyas itu adalah menyamakan furu', yakni sesuatu cabang kepada asal, kepada masalah yang ada dasar Al-Quran dan hadisnya. Nah, jadi sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4, ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma', ada qiyas. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang dasar-dasar ekonomi. Yang pertama dasar ekonomi Islam itu adalah tauhid ya.
Artinya tauhid itu bicara tentang keesaan Allah. Dia yakin bahwa Allah itu ada. Yakin Allah itu Maha Esa. Yakin bahwa Allah satu-satunya zat yang harus dipatuhi dan ditaati. Dan otomatis kita meyakini dengan rukun iman yang 6 itu. Ya beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada utusan, kepada para rasul Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Dalam segala aktivitas yang dikembalikan kepada tauhid, maka melahirkan dengan tauhid itu akan melahirkan apa? Asid wal amanah. Akan melahirkan kejujuran dan amanah. Karena segala tindakan Allah tahu dan Allah akan bahasnya nanti di akhirat kelak. Dalam segala tindakan Allah tahu dan malaikat akan mencatatnya dan nanti di akhirat kelak akan dibalasnya. Kalau baik itu baik, kalau jelek itu jelek, maka akan melahirkan asid wal amanah. Apa yang diucapkan sesuai dengan kenyataan, apa yang jadi sesuai dengan kenyataan. Begitupun amanah, dia itu akan bersikap bertanggung jawab dan melaksanakan semua aktivitas bisnis sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, kemudian yang ketiga akan melahirkan mengakui hak milik individu dan umum. Jadi dalam Islam itu hak milik individu diakui, juga umum diakui. Jadi kita ada seperti rumah milik pribadi, baju milik pribadi, ada yang umum seperti misalnya jalan umum, seperti masjid dan sebagainya, atau sungai milik umum dan sebagainya. Nah, kemudian mengakui hak milik individu dan umum itu berdasarkan keadilan. Dalam segala tindaknya itu adil. Adil dalam membeli, adil dalam menjual, adil dalam berhutang, adil dalam memberikan bayar hutang, adil dalam mengembangkan bisnis, adil dalam bermitra. Apa adil itu? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita tidak melakukan kezaliman. Nah, kemudian berikutnya kita tawazun, ada keseimbangan. Keseimbangan dalam hak di dalam urusan pribadi, juga ada keseimbangan dengan orang lain. Jadi ada keseimbangan antara penjual dan pembeli, keseimbangan antara individu dan umum, keseimbangan antara pemasok dengan pembeli dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya itu ada ta'awun, ada kerjasama. Maka di dalam hukum Islam itu ada namanya akad mudharabah, di mana kerjasama antara orang yang pemilik modal dengan seorang pebisnis yang tidak punya modal. Jadi seorang pemilik modal akan membantu seorang pebisnis yang dia mempunyai kemampuan bisnis tapi dia tidak punya modal, dibantu untuk mengembangkan bisnisnya. Begitupun si pelaku bisnis yang pintar bisnis membantu pemilik modal supaya uangnya itu berkembang. Itu dia tahu. Maka di situ ada akad musyarakah, kerjasama berbisnis dan sebagainya. Nah, maka karena itu setelah kita mempelajari tentang dasar-dasar ekonomi Islam, maka berikutnya kita akan pelajari tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, prinsip-prinsip ekonomi Islam itu kalau kita diambil garis besarnya, yaitu adalah di mana dalam berekonomi itu harus bebas dari maisir, waror, dan riba, yang disingkat menjadi maghrib. Jadi maghribnya itu menjadi maisir. Jadi prinsip-prinsip dari ekonomi Islam itu harus bebas dari namanya judi, baik judi sifatnya langsung atau bentuknya seperti judi, yaitu mengandung gambling, mengandung spekulasi yang sangat besar. Kemudian juga itu hindar sifatnya gharar, yakni tipu menipu. Maka dalam Islam itu tidak boleh membeli barang yang jahalah, yang tidak diketahui. Tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Tidak boleh menjual barang yang sulit untuk diserahkan. Itu karena mengandung gharar. Kemudian yang terakhir itu kita harus hindar dari namanya riba. Apa riba itu? Ya, riba itu ada dua. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba fadl itu adalah yang salah satunya lebih dibanding yang lain ketika jual beli itu barter dalam dua hal, yaitu naqdaini dan at'imah, yakni menjual emas dengan emas. Kalau dia ada yang lebih berat gramnya, maka itu menjadi haram. Atau dia itu tidak kontan. Maka karena itu kalau naqdaini jual beli harus misal-misalin ya dan biadin. Begitupun kalau makanan beras dengan beras, maka harus misal-misalin ya dan biadin. Maka itu namanya riba fadl. Ada riba nasi'ah yang berlaku. Riba nasi'ah itu kalau diartikan itu adalah kelebihan dalam membayar hutang sebagai imbal dari jangka waktu. Prakteknya,
Misalnya dia itu hutang uang 100.000, kemudian nanti dia hutang selama 1 bulan, yang harus dibayar 110.000, maka 10.000 itu merupakan imbalan daripada tenggang waktu selama 1 bulan. Kalau bahasa kita itu mengandung bunga, itu riba. Maka di dalam ekonomi Islam itu harus bebas daripada maisir, gharar, dan riba. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang praktik ekonomi Islam. Setelah kita membahas tadi, maka yang terakhir adalah kalau bicara tentang ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama, ekonomi Islam itu terikat dengan akidah, dengan syariat dan akhlak. Jadi dalam transaksi ekonomi Islam itu harus terikat dengan akidah. Kita harus yakin di situ ada kehadiran Allah dalam transaksi. Artinya harus yakin berdirinya harus tunduk dan patuh kepada Allah. Juga dengan syariat, kita mengikuti aturan yang ada di fikih, dalam fikih muamalah atau dalam bab imah dan sebagainya. Dan kemudian ada akhlak, ada etika. Mungkin secara formal tidak ada diatur oleh fikih, tapi pantas atau tidak. Maka itu akan melahirkan etika bisnis gitu. Nah, itu di dalam. Kemudian yang kedua apa? Harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Nah, jadi hakikatnya harta ini semuanya milik Allah. Kita ini sebagai pelaksana saja, sebagai yang mendapatkan amanah dari Allah dalam memilikinya, dalam mengembangkannya, dalam mengelolanya. Kita hanya pengelola saja. Maka karena itu dalam tindakan-tindakannya tetap terikat dengan ketentuan-ketentuan Allah. Karena hakikatnya dalam hukum Islam itu hak milik itu hanya milik Allah. Walaupun secara nisbi ada hak milik individu, hak milik umum, tapi semuanya itu hakikatnya adalah milik Allah. Manusia ini sebagai pelaksana saja di muka bumi. Nah, kemudian yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Kita dilarang segala bentuk bisnis, segala bentuk transaksi yang mengandung judi, segala bentuk bisnis yang mengandung penipuan atau mengandung riba. Nah, kemudian yang keempat itu adalah keadilan, keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Kita harus adil dalam memperhatikan kepentingan individu dan kepentingan umum. Jangan terlalu jomblang. Kalau misalnya dalam ekonomi kapitalis itu lebih banyak memperhatikan kepentingan individu, kalau sosialis lebih banyak mementingkan kepentingan umum, tetapi dalam Islam itu ada keadilan, ada keseimbangan dalam memperhatikan hak individu dan juga memperhatikan hak umum secara adil dan seimbang. Itu dalam ekonomi Islam. Maka dalam transaksi itu kita melihat ini kepentingan siapa, kepentingan atau umum, itu semuanya tidak boleh kita berat sebelah. Itulah yang diajarkan. Nah, kemudian berikutnya adalah yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Jadi dalam ekonomi Islam itu kedua-duanya diperhatikan. Kepentingan roh jasmani, ya makan harus yang cukup, bergizi, dan menyenangkan. Tapi rohaninya harus halal, yang diawali dengan berdoa, kemudian makan makanan dengan pakai tangan kanan, kemudian makannya tidak boleh berlebihan, sedang-sedang saja. Karena kalau kenyang nanti nggak bisa berbuat apa-apa. Coba bayangkan kalau sampai makan berlebihan, mungkin nggak bisa mengikuti kuliah online ini karena badannya jadi berat, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu ada keseimbangan dalam ekonomi Islam itu antara kepentingan jasmani dan rohani. Kemudian yang keenam itu ada bimbingan konsumsi. Ada bimbingan konsumsi, azam. Ada bimbingan konsumsi, azam. Ada bimbingan konsumsi itu bagaimana cara dia itu. Ada bimbingan konsumsi, ada bagaimana cara mengkonsumsi itu. Jadi mulai bentuk makanannya, kapan makannya, bagaimana cara makannya, itu ada konsumsi. Jadi umpamanya dalam Islam diajarkan dalam Nabi itu yang pertama itu makan makanan yang halal. Kemudian Nabi itu makan makanan yang baik. Kemudian dia makan ketika lapar. Dan dia berhenti sebelum kenyang. Yang paling penting ketika makan diniatin untuk memperkuat diri beribadah kepada Allah. Itu ada bimbingan konsumsi.
Nah, kemudian yang ketujuh apa? Petunjuk untuk investasi. Persilakan investasi, tapi investasi yang pertama itu tidak mengandung hal yang haram. Kemudian yang ketiga, yang kedua itu tidak merugikan orang lain. Yang ketiga tidak merusak lingkungan. Maka di situ kita tidak investasi yang mengandung judi, minuman keras, atau tempat-tempat yang diharamkan. Kemudian yang terakhir itu adalah zakat. Maka kita setiap individu itu mempunyai hak milik, tapi juga memperhatikan yang lain. Maka di situ ada zakat. Ketika dia mencapai satu nisab, ada hak orang fakir miskin. Asnaf yang 8 itu untuk azam seluruh kecil jam di atas jam. Itu ada individu itu azam sini jam. Itu secara individu itu kita ini akan memperhatikan itu secara individu kita ini boleh menumpuk kekayaan, tapi dengan cara-cara yang benar, bagaimana dia itu supaya dia itu bisa mengembangkan usahanya. Namun setelah itu dia punya kekayaan, ada hak fakir miskin yang harus dipenuhi, maka disitulah ada zakat ya yang harus dikeluarkan oleh dia. Ketika dia mencapai satu nisab, maka ada zakat. Contohnya, ketika dia punya emas yang bukan untuk perhiasan mencapai 87 gram, maka berarti ada 2,5% yang harus diberikan kepada fakir miskin pada asnaf yang 8 itu. Ketika dia mempunyai gabah misalnya sampai mencapai 850 kg, maka ada fakir miskin yang harus kita berikan. Harus ada asnaf yang 8 yang harus kita berikan. Ketika punya kambing sampai 40, harus ada yang diberikan kepada orang. Nah, itu kita ada zakat. Tapi di bawah zakat ada infak. Tidak menunggu sampai satu nisab, tapi kita diberikan pada orang lain. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang pengantar umum tentang ekonomi Islam. Nah, dengan penjelasan yang tadi semua, kita sudah mulai paham tentang apa sih ekonomi Islam, apa perbedaan ekonomi Islam dengan konvensional, kemudian apa sumber-sumber ekonomi Islam, kemudian apa dasar-dasar ekonomi Islam, apa prinsip-prinsip Islam, dan apa prinsip ekonomi Islam. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada teman-teman untuk kita diskusi. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan kepada saya untuk lebih jelasnya, untuk mendalami materi yang tadi secara garis besar saya terangkan. Dan materi ini sebenarnya sudah saya terangkan di materi dalam bentuk video yang dikirim di LMS itu. Persilakan yang ingin bicara langsung buka mute-nya. Jadi saya buka secara umum, tapi yang mau bertanya persilakan mute-nya dibuka. Ya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilakan, Sofia. Ya. Jadi kan tadi menjelaskan kalau riba nasiah itu bahasa kita sehari-hari menyebutkan bunga kan ya Pak? Nah, itu apakah di bank syariah murni nggak ada riba nasiah Pak? Nggak ada bunga? Secara teoritis di bank syariah itu tidak ada. Karena di bank syariah itu ada 17 akad, tapi yang paling banyak terkenal itu ada 4 ya. Yang paling terkenal yang pertama itu adalah akad murobahat, akad jual beli. Di situ apakah jual beli akad murobahat itu adalah jual beli di mana harga dasar dan keuntungannya itu diketahui kedua pihak, antara pembeli dan penjual, dan ada kesepakatan kedua pihak. Contoh, umpama saya butuh mobil, anggaplah mobil Avanza, harganya 200 juta. Saya mau beli mobil, tidak punya uang untuk cukup itu, lalu kerjasama dengan bank. Silakan bank, ini Avanza dibeli. Nah, nanti akan dibeli saya sebanyak harga 225 juta, tapi saya cicil selama 3 tahun. Nah, itu akan merubah. Walaupun secara zahir di situ ada kepastian keuntungan dari yang dimiliki oleh bank, tapi itu akan merubah, bukan akan riba. Nah, kemudian yang kedua yang banyak terjadi itu adalah akad musyarakah mutanakisah, terutama itu kalau pemilikan rumah.
mereka kerjasama kedua pihak, kemudian modal pertama itu lebih banyak bank, tapi kemudian lebih kecil kepada yang dimiliki nasabah. Namun dengan lambat tahun proses dengan yang skema yang dilakukan, pada akhirnya milik penuh daripada nasabah, itu namanya syarikat mutanakisah. Dan turunan yang ketiga itu adalah akad mudharabah. Nah, ini namanya profit and loss sharing gitu ya. Yakni modal dari bank, kemudian nasabah yang mengerjakan. Kemudian mereka itu dihitung keuntungan berdasarkan nisbah, berdasarkan persentase, apa 40-60 atau 30-70. Misalnya dari nasabahnya itu misalnya mempunyai hak keuntungan neto dari neto itu 70%, sedangkan bank 30% gitu. Nah, itu kemudian yang juga yang banyak terjadi. Nah, di dalam realitasnya itu banyak yang sifatnya itu hybrid kontrak, yakni terdiri beberapa akad itu mungkin. Jadi kalau melihat dari sisi teoritis itu tidak di bank syariah itu tidak ada riba. Nah, tapi kalau dalam realitasnya mungkin ada human error. Jadi mungkin namanya manusia yang di situ mungkin masih ada kekeliruan ya. Tetapi konsep besarnya itu bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bank syariah itu ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang mereka selalu mengawasi dalam transaksi ini sesuai dengan atau tidak. Gitu. Nah, cuman untuk orang awam itu sulit membedakan antara sistem bunga dengan akad murabahah. Itu yang paling realitasnya paling berbeda. Karena yang banyak orang yang masuk ke bank syariah itu mereka itu tidak pernah membaca perjanjiannya secara rinci. Paling mereka tuh hanya tanya mana yang harus saya tanda tangani gitu. Sehingga mereka tidak tahu tentang rincian daripada perjanjian yang dibuat antara pihak nasabah dan nasabah. Itu. Silakan, ada pertanyaan balik? Iya. Silakan tanya balik. Ya, jadi di bank syariah. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Iya. Jadi kan pada intinya di bank syariah itu nggak ada riba ya Pak. Tapi kalau kita mungkin ada. Gitu. Bisa jadi. Saya kan itu kan namanya human error itu mesti terjadi ya. Maka saya tidak bilang di tingkatan ideal, di tingkatan aturan itu tidak ada riba. Tapi namanya manusia karena keterbatasan ilmu, keterbatasan macam-macam, tapi persentasenya sangat kecil terjadi itu. Karena mereka itu harus bebas namanya maisir waroh dan riba. Kalau mereka itu terbukti berulang-ulang melakukan pelanggaran, dia akan ditutup bank itu. Paling tidak cabang yang melanggar itu akan ditutup. Karena dia itu setiap bulan ada rapat evaluasi dari DPS. DPS itu mereka itu yang punya hak untuk memberikan pengawasan dan punya kewajiban untuk pengawasan terhadap transaksi-transaksi yang menyimpang, tidak perlu orang luar. Tapi namanya kehidupan bisa jadi terjadi human error gitu ya. Kira begitu menurut saya. Pak, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Pak, saya mau bertanya. Ya, persilakan. Ya, persilakan langsung. Iya. Ya, persilakan Tania, persilakan. Oke. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang poin karakteristik ekonomi Islam, poin petunjuk investasi ya Pak. Iya. Yang saya tanyakan itu investasi apa aja yang dibolehkan dalam Islam Pak? Ya. Investasi dalam Islam itu banyak. Maka yang haram saja. Iya ya Pak, yang haram. Nah, maka yang haram itu garis besarnya tadi, yang lepas dari 3 itu, tidak mengandung judi, tidak mengandung tipu menipu, dan tidak mengandung riba. Itu aja sederhana. Dan kemudian ada tambahan, tidak mengandung yang diharamkan, seperti misalnya kayak investasi untuk untuk daging babi dan sebagainya. Itu aja. Maka dalam Islam itu karena yang halal itu banyak ribuan, maka dijelaskan yang haram saja. Maka tadi itu terkumpul di dalam maghrib itu, maisir waror dan riba. Segala bentuk yang mengandung maisir waror dan riba itu jadi haram. Terus kemudian yang lebih lepas dari itu, segala bentuk
transaksi yang mengandung hal-hal yang mengakibatkan haram itu juga haram. Seperti mamanya dia itu investasi untuk rumah-rumah yang untuk perjudian dan untuk penipuan dan sebagainya itu menjadi haram. Jelas ya? Berarti kalau investasi saham itu boleh ya Pak? Ya, saham itu ada dua ya. Maka di dalam teori itu kan ada pasar modal syariah, ada pasar modal konvensional. Nah, kalau di syariah itu sudah jelas. Yang pertama di akad-akadnya sesuai dengan syariah. Mulai dari akad jual beli, akad murabahah, akad musyarakah, akad mudharabah, dan juga perusahaan yang dibeli sahamnya itu emiten yang mengeluarkan saham itu adalah perusahaan yang bisnisnya dalam bidang-bidang yang dihalalkan, yang tidak mengandung haram. Maka kalau sampean masuk ke pasar modal itu sudah tahu, di situ ada program khusus memang ini saham-saham perusahaan yang bergerak di bidang bisnis yang halal. Dan bagaimana transaksinya juga diatur gitu. Kalau sampean ikut misalnya di perusahaan, misalnya di iPod atau di Indo Premier misalnya, sampean sudah akan melihat di situ mulai bentuk transaksinya sampai saham-saham yang harus dibeli ketika kita ini berinteraksi dengan bisnis pasar modal syariah. Nah, tetapi juga ada yang sifatnya konvensional. Disitulah, jadi yang pertama juga transaksinya mengandung riba. Yang kedua juga perusahaan-perusahaan yang menjual saham itu tidak harus kategori yang bisnis di bidang yang halal. Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan yang lain. Saya. Ya, persilakan. Ya, siapa? Silakan. Tadi yang nyambung punyanya Sofiana itu yang pembelian rumah kan seumpama saya beli rumah lelang di bank konvensional. Terus saya minta ke bank syariah buat bayarin dulu. Terus saya bayar itu nyicil ke bank syariah itu. Bingung nggak Pak? Paham, saya paham. Silakan paham. Terus pertanyaannya? Itu nggak apa-apa Pak. Nah, jadi begini. Jadi ketika sampean itu misalnya itu di perbankan konvensional ada seorang nasabah yang tidak bisa melunasinya, kan biasanya jaminannya dijual. Nah, sampean punya keinginan untuk membeli jaminan itu, lalu sampean hutang ke bank syariah, maka bank syariah itu akan menggunakan namanya akad murabahah. Jadi pihak bank yang membeli ke bank konvensional tadi itu membeli barang jaminan, barang agunan itu. Anggaplah misalnya rumah ini misalnya harga yang dibeli anggaplah 200 juta misalnya. Bank konvensional, apa bank syariah yang beli misalnya BSM atau Bank Muamalah atau BNI Syariah atau BRI Syariah. Dari 200 juta itu lalu bicara pada sampean, nih, ini saya beli rumah ini 200 juta. Nah, saya jual pada sampean ini seharga 250 juta. Dicicil oleh sampean 15 tahun. Nah, itu namanya akad murabahah. Sampean itu tahu harganya 200 juta dan tahu sampean bawa bank ngambil untung 50 juta, tapi dengan dicicil selama 15 tahun. Itu namanya akad murabahah. Akad jual beli di mana modal dasarnya dan keuntungannya kedua pihak sama-sama tahu, baik penjual maupun pembeli. Kok nggak ada suaranya? Halo? Nggak kedengaran suara saya? Ya. Kedengaran? Penjelasan terakhir nggak ada suaranya Pak. Maaf. Ya. Jadi begini. Dicicil 15 tahun. Ya. Jadi dia itu kan sudah sama-sama tahu. Ternyata dia belinya 200 juta. Dan sama-sama tahu bahwa keuntungannya itu 50 juta. Itu kan berarti terjadi jual beli. Kemudian akad berikutnya namanya akad taksir, al-bai' bi tsamanil ajil. Lalu dia ada kesepakatan bahwa nanti akan cicil selama 15 tahun. Maka di situ akadnya itu adalah akad jual beli yang disebut namanya akad murabahah. Maka diperbolehkan dalam Islam itu namanya akad murabahah. Bukan sistem riba. Walaupun kalau melihat dari secara ilmu sederhana, apa bedanya dengan sistem bunga? Tidak. Karena satu jual beli, tidak ada bunga. Di situ adalah fik yang kita beli.
Itu yang terjadi kalau kita secara fikih, begitu itu namanya akad murobahat. Ya. Jelas? Iya, jelas Pak. Berarti nggak apa-apa berarti ya? Iya, kalau dibeli dulu sama bank syariah. Bank syariah, lalu dijual kepada nasabah. Kemudian si nasabah itu tahu harga dasar dan nasabah tahu keuntungan yang didapatkan oleh bank itu. Dan kemudian kedua pihak sepakat dengan hal itu. Lalu kemudian ada kesepakatan berikutnya, kapan harus bayarnya. Lalu dia sepakat dicicil selama 15 tahun atau 20 tahun atau 5 tahun, terserah sesuai dengan kesepakatan mereka berdua antara bank syariah dengan nasabah, itu nggak ada masalah. Jelas ya? Iya, jelas. Ya, oke. Pertanyaan lain tapi beda boleh, Pak? Persilakan. Tadi di prinsip ekonomi Islam tuh Bapak sempat jelasin tidak boleh jual yang dimiliki. Nah, gimana kalau online shop yang rumahnya itu nggak ada barangnya, kayak ngejualin di reseller tuh nggak apa-apa, nggak boleh? Kan kalau online tuh nggak semua barangnya ready. Ya, di dalam akad itu ada yang namanya akad salam, ada namanya akad istisna. Akad salam itu orang memesan kepada orang itu untuk beli sesuatu yang belum dia miliki, namun kriterianya sudah jelas. Contohnya, misalnya saya jual baju misalnya, merek misalnya mereknya misalnya merek Saadah misalnya ya. Saya tidak ingin menyebut nama perusahaan nanti jadi komplain. Nah, lalu jelas, nanti baju ini baju yang saya beli misalnya kemeja, warnanya merah, ukurannya M misalnya. Kemudian lalu jelaskan semua, kemudian kapan harus diserahkan, misalnya selama tempoh waktu 10 hari. Harganya berapa? Ketemu misalnya 300.000. Kan jelas itu. Nah, itu namanya akad salam, akad pesan. Nah, itu boleh. Tapi dia tidak menjual, saya jual baju pada sampean. Tapi si tadi itu kayak bisnis online, Anda itu tidak beli Mas, tapi Anda itu mesan, kan itu akadnya kan? Halo? Kedengaran suara saya? Iya, dengar Pak. Ya, itu si penjual tadi tidak menyatakan saya menjual, tapi menerima pesanan, kan begitu skemanya kan? Halo? Apa bedanya? Beda. Kan sama aja. Oh, beda. Di dalam konteks fikih itu beda. Kalau bilang saya ingin menjual baju, ternyata saya nggak punya. Nomor 1, saya kan bohong. Nomor 2, kita ini tidak sesuai dengan apa yang diminta karena tidak punya. Itu kalau bilang saya tidak punya menjual. Tapi kalau akad salam bilang saya belum punya, saya mencarikan. Maka di situ ada kesepakatan. Cuman nanti kriterianya ditetapkan. Beda dalam fikih itu. Itu namanya akad salam. Nah, kalau barang itu bisa, artinya si penjual itu bisa mesan kepada yang lain, itu namanya akad salam. Kalau masih mau dibuatkan, soalnya saya mesan jas, saya ukuran beda dengan orang karena potongan fisik saya tidak lumrah, jadi harus dibuatkan. Kalau saya itu mesan, harus dibuatkan. Itu namanya istisna, bukan akad salam lagi. Tapi bilang sampai saya belum punya Pak Wadud yang baju untuk Pak Wadud. Tapi saya bisa menyuruh pada tukang jahit untuk buatkan dari Pak Wadud. Lalu ya oke dah, saya pesan pada sampean. Tapi bilangnya tidak saya beli pada sampean, tapi saya apa bilangnya? Saya pesan pada sampean, kan begitu. Nah, kalau itu mau dibuat namanya akad istisna namanya, masih dibuatkan. Itu boleh dalam fikih. Paham maksudnya ya? Ya. Oke. Iya, paham. Iya. Nah, visi-visi yang seperti yang terjadi itu dalam konteks fikih itu namanya bukan menjual sesuatu yang belum dimiliki, tapi namanya menjual sesuatu dalam bentuk pesanan. Maka fikihnya itu bukan baik umala yamliku, bukan menjual sesuatu yang dia miliki, tapi dia namanya akdus salam, akad pesan. Ada suaranya. Istisna. Ya. Dia itu bisa itu di dalam itu bisa putus Pak. Ya, suara saya putus lah. Begini, kedengaran suara saya? Enggak ada suaranya, Pak. Halo, begini suaranya ada. Pak. Iya, iya. Jelas suara saya? Enggak ada, Jelas, Pak. Coba Jelas. yang lain saya ingin minta penjelasan. Yang Enggak lain ada ini barusan, enggak ada suara sama sekali. Yang lain juga sama. Ada. Saya Kalau yang lain suara saya putus-putus.
Dengar, Jelas, dengar, Pak. dengar. Jelas. Oh, berarti Ada ini suaranya, Pak. Jelas. berarti yang bertanya ini ada problem sinyal. Ya. Wifi Novita saya ada problem lancar, sinyal. Pak. Bukan dari saya, berarti ini dari penerima ini yang problem ya. Kalau yang lain normal, cuma hanya Novita, berarti yang lain. Ini berarti bukan di saya, tapi dari ini. Oke, saya teruskan lagi. Jadi yang terjadi di akad itu adalah di situ adalah akad namanya akad salam. Itu yang terjadi gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami dalam teori akad itu gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, bisa jelas ya yang bertanya tadi? Iya, ya, Pak. Ya, oke. Silakan yang lain buka mute-nya yang mau Makasih, Pak. bertanya. Ya, terima kasih kembali. Silakan yang lain yang bertanya langsung buka mute-nya aja. Ya, persilakan yang mau bertanya langsung buka mute-nya. Ya, silakan yang mau bertanya. Persilakan, barangkali ada dari penjelasan saya yang perlu didalami atau tidak dimengerti, atau ada punya pemikiran lain yang perlu disampaikan pada saya. Persilahkan. Enggak ada? Ya, persilakan, Sofia. Ya, persilakan. Riba atas ya, Pak. Kelebihan dari membayar hutang. Nah, yang saya tanyakan di sini, bagaimana jika kedua belah pihak itu setuju untuk untuk bayar lebih dari hutang yang dipinjam, Pak? Saya tadi kan riba nasiah itu adalah kelebihan hutang yang dibayar oleh orang yang punya hutang sebagai imbalan daripada tenggang waktu itu. Itu yang namanya riba nasiah. Yang dicontohkan tadi kalau hutang misalnya 1 juta, kemudian di tenggang waktu bayar 1 bulan, tapi bayarnya menjadi 1.100.000, maka seharusnya itu merupakan lebihan dari utang itu sebagai imbalan dari tenggang waktu 1 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau sama-sama sepakat? Sepakat pada barang yang haram itu tidak menjadi halal. Nah, contohnya, lebih konkretnya ini. Saya ingin tanya, pegangan laki-laki perempuan yang tidak diakad nikah halal atau haram? Halal atau haram? Haram. 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 Sekarang kalau sama-sama suka apa boleh apa tidak? Ya tetap Bisa. saja. Begitu. Jadi ridho itu tidak berpengaruh terhadap hukum kalau itu memang barang itu haram. Jadi namanya riba itu haram kalau sama-sama ridho itu tidak menjadi halal, tidak. Sebab tadi gambarkan Islam itu melarang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram yang tidak diikat oleh nikah itu berpegangan. Lalu berpegangan bilang kedua-duanya sama-sama ridho, tetap haram dalam hukum. Bahasanya agama itu aniyah la tubiru dosail. Niat itu tidak menghalalkan segala cara gitu. Tetap terikat dengan hukum yang baku gitu. Jelas ya? Ya, Pak, jelas. Ya, silakan yang lain. Silakan yang lain kalau mau tanya langsung mute. Ya, persilakan yang mau tanya langsung mute. Yang laki-laki nih, yang perempuan banyak tanya nih. Khairul Anam, persilakan Khairul Anam. Ini laki-laki banyak nih, laki-lakinya mana? Ayo Ainul Yakin, ayo yang yakin betul. Hilang Pak pertanyaannya, Pak. Loh, kok pertanyaan yang ngulangin sampean yang mau tanya kok saya suruh bertanya. Silakan yang mau tanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Bapak saya izin off, Pak. Ya, persilakan. Silakan yang lain mau ada pertanyaan? Sudah paham semua atau tidak paham semua? Paham semua kayak. Paham semua. Alhamdulillah kalau bilang paham semua. Oke, ya kalau memang dianggap cukup, ini mata kuliah yang kita pelajari pada sore ini atau sidang ini tentang konsep ekonomi makro. Tapi kalau masih ada pertanyaan, saya ingin mendengar kelihatannya ada yang buka mute ini. Ada yang bertanya? Tidak ada. Ada, Pak. Kalau memang ada yang tanya, persilakan. Yang ditanyakan, persilakan. Ya, nggak ada ya? Ya, kita tutup kuliah kita. Semoga bermanfaat, semoga barokah, dan Amin. semoga teman-teman itu bisa memahami materi ekonomi makro ini walaupun dengan keterbatasan media
kita tidak bisa kuliah langsung tapi media online ini juga bermanfaat dan semoga kita nanti memberikan keberkahan hidup bahagia dan ya kemampuan dari Allah. Nah, yang paling penting, Amin. Yang paling penting bagaimana nanti itu bisa kita melaksanakan tugas-tugas dengan